Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Bapak Gembala pelayanan di Lumajang ya. Oke, mari kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini ya, yang saya beri judul dipanggil untuk menderita. Ya, dipanggil untuk menderita, tidak enak ya. Menderita itu memang tidak enak ya. Tetapi tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita ingkari bahwa kita ini semuanya dipanggil oleh Tuhan ya, tidak hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita. Saya mengajak kita membaca dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat itu kurang satu ayat 20 sebenarnya, ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat yang ke-20 terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu membaca ayat 21, seterusnya kita bergantian ya. Saya bacakan dulu ayat 20, memang tidak tercantum di situ, kelewatan satu ayat ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itu panggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada pada mulutnya. Ketika ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25 dalam ya, ini surat Petrus ya kepada jemaat yang ada di perantauan ya, di beberapa tempat ya. Konteks daripada perikop ini memang dari ayat yang ke-18 itu dituliskan bahwa penderitaan Kristus itu menjadi teladan, berarti untuk kita teladani ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia yang penuh dengan segala dosa ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan itu menjadi hal yang biasa ya. Karena dosa maka ada penderitaan dan itu hal yang biasa. Dan ada berbagai macam penderitaan ya, karena kesalahan sendiri, melakukan tindakan-tindakan bahkan tindakan-tindakan yang tindakan pidana mungkin, atau karena perbuatan orang lain, atau karena memang sistem dunia yang sudah jahat ini. Ya, di mana-mana kita menjumpai hal-hal yang jahat di dalam dunia ini, di dalam seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Ya, itu ada hal-hal yang jahat yang bisa membuat kita menderita. Ada banyak hal-hal yang sungguh membuat ya kita ini benar-benar ya ada di dalam satu kondisi yang tidak nyaman. Ya, apalagi akhir-akhir zaman ini, dan itu memang juga sudah dinubuatkan ya bahwa pada akhir zaman ini akan ada banyak kesusahan, ada bumi, ada perang, ada kelaparan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa penderitaan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani.
ya. Apalagi harus dijalani dengan benar, dengan cara atau dengan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mudah, sehingga sebagian orang itu memilih lari dari penderitaan, entah bagaimanapun caranya, berusaha menghindar dari penderitaan. Sebagian lagi jatuh dalam keputusasaan, dan ada pula yang mengabaikannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya, cuek, enggak mikir, ya. Yang lalu biarlah berlalu, begitu. Yang terjadi biarlah terjadi. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, harus meresponi dan menjalani penderitaan itu dengan benar. Ya. Harus menjalani dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan, ada orang yang menjalani penderitaan dengan cara yang salah, ya, dengan meresponnya dengan cara yang salah. Dengan kalau dia mengalami penghinaan, dia membalas dengan penghinaan. Kalau dia disakiti, dia membalas dengan menyakiti, ya, dan sebagainya. Nah, kita orang-orang percaya harus meresponi dan menjalani penderitaan itu dengan benar, dan memang itu bagian kita, ya. Nah, kita lihat di bagian yang pertama bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia. Penderitaan adalah kasih karunia. Kok rasanya enggak enak ya, kok dikasih kasih karunia tapi kok berupa penderitaan. Ya, itu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 itu dikatakan, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, mikul salib ini kan penderitaan, ya. Namanya salib itu pasti penderitaan. Tapi yang sesungguhnya salib itu memang itu adalah cara hukuman pada zaman itu, ya. Nah, tetapi kita melihat, ya, ketika Yesus disalib, dia disalib di antara dua orang penjahat. Yang keduanya itu disalib, ya, karena kejahatan mereka, ya. Tetapi Yesus tidak, ya. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Kita lihat di bagian berikutnya, ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 tadi, yang sebelumnya tadi yang kita baca mulai ayat 20, lalu saya bacakan di ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kemudian ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah, ya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa karena kita itu karena Kristus, ya, itu sudah menyatakan bahwa, ya, setiap kita orang-orang percaya mendapatkan kasih karunia. Kalau orang itu sadar akan kehendak Allah, menanggung pukulan yang tidak harus ia tanggung, ya. Nah, maaf ayat sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau orang itu menderita pukulan, ya, atau menderita masalah karena dia berbuat dosa, itu tidak bisa disebut sebagai kasih karunia. Tapi jika kamu berbuat
baik dan karena itu kamu harus menderita, dikatakan maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Di dalam King James ya, kasih karunia kepada Allah itu di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan hal itu adalah hal yang patut disyukuri. Ya. Bagaimana orang bisa mensyukuri penderitaan? Ya. Namanya penderitaan itu biasanya ya diratapi, disesali, ya, dijalani dengan duka cita. Tetapi ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia jika kita menderita karena kehendak Tuhan, ya, bukan karena kesalahan kita. Ya, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ya. Dan itu namanya kasih karunia, itu berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Apalagi kasih karunia itu dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberikan segala sesuatunya, itu tidak pernah memberi apa yang buruk kepada kita. Kalau dikatakan bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia, itu berarti adalah sesuatu yang baik. Dia tidak pernah kasih yang buruk. Berarti ya penderitaan di dalam kehendak Tuhan itu adalah kasih karunia. Ya. Di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan. Ya, sekali lagi dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi jelas dikatakan kepada kita ini dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Yesus, ya, tetapi juga untuk menderita karena Dia. Tadi di Injil Lukas pasal 9 ayat 23, kalau kita percaya kepada Yesus dan kan kita mau mengikut Tuhan, maka ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, pikul salib ya di dalam iman kita, iman kekristenan kita itu adalah penderitaan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalahan kita. Penderitaan tanpa kita bersalah itu adalah katakan di Lukas 9 ayat 23 tadi bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kalau mau mengikut aku, orang itu harus menyangkal diri pikul salib. Kalau mau ikut Tuhan harus sangkal diri pikul salib. Tidak ada tawar-menawar. Ya, harus katakan di ayat 29 Lukas 9 itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, dan Filipi 1:29 tadi mengatakan kepada kita ini dikaruniakan bukan saja untuk percaya melainkan juga untuk menderita karena Dia, untuk Dia menderita, untuk Dia menderita karena Dia. Ya, nah kita harus meresapi hal ini ya, memahami hal ini ya. Kalau kita menghadapi penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, ya entah itu kita difitnah, entah kita ada orang yang tidak suka kepada kita, entah kita mengalami satu tindakan kejahatan dari orang lain, ya dan kita tidak melakukan pembalasan, kita menjalaninya, meresponinya dengan benar, maka itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian di berikutnya adalah teladan penderitaan ya karena teladan penderitaan dari Kristus ya. Kristus itu menderita untuk kita, dia memberikan teladan apa yang Yesus sudah lakukan itu menjadi bagian bagi pengikut-pengikut Kristus ya. Teladan di dalam penderitaan Kristus bahwa Kristus itu menderita di dalam kebenaran di 1 Petrus 2 tadi di ayat yang ke-22 dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Jadi Kristus itu tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Bahkan dikatakan ia dicaci maki dan tapi ia tidak membalas ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jadi
dia melakukan semuanya itu tanpa dia bersalah sedikit pun. Ya, tanpa dia melakukan pelanggaran apapun secara hukum apapun pada saat itu, ya, sedikit pun tidak ada kesalahan padanya. Sekalipun mereka yang menyalibkan Yesus, orang-orang Yahudi itu mencari-cari kesalahannya, ya, dengan berusaha untuk bagaimana supaya Yesus itu benar-benar bisa menjalani hukuman mati. Ya, salibkan dia. Ya, orang-orang menghujat dia, ya, dengan ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? Ya, Yesus cuma menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Ya, sudah, kita tidak perlu saksi lagi. Ya, ini sudah nyata bahwa dia harus disalibkan. Salibkan dia. Ya, biar darahnya tertanggung atas kami. Ya, itu dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, ketika dia disalib. Dan di ayat yang ke-24 ya dari 1 Petrus 2 tadi dikatakan, ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi ia sendiri sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi di kayu salib itu dia memikul dosa kita, dosa seluruh manusia di dunia ini, supaya ya kita yang telah mati terhadap dosa kita bisa hidup di dalam kebenaran. Ya, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, sembuh dalam arti di sini sebetulnya bukan sembuh secara penyakit jasmani, tetapi telah mengalami pertobatan. Ya, itu apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam segala penderitaannya itu, dia memberikan teladan bahwa ia tidak bersalah, ia tidak berdosa. Ya. Kemudian di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini penderitaan, teladan penderitaan yang Yesus lakukan ketika dia ada di Taman Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya yang 3 orang itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Tetapi ketika murid itu tertidur, ya, mungkin karena lelahnya juga, ya. Dan Yesus mengatakan, hatiku sangat pedih seperti mau mati rasanya. Ini sebuah penderitaan. Bahkan dikatakan sampai keringatnya itu menetes seperti darah menetes di dalam keringatnya yang menetes seperti darah. Ya, mungkin karena karena tegangnya, karena satu pergumulan yang berat, mungkin ada pembuluh darah yang kecil-kecil itu pecah, mungkin gimana atau ya, yang pasti dikatakan bahwa peluhnya menetes seperti darah, ya. Dan Yesus sudah mengatakan memang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, ya. Ini sesuatu yang luar biasa, penderitaan yang dialami Yesus, ya, sejak dari semalam di Taman Getsemani, ya, itu sejak semalam tuh dia tidak tidur sampai pagi-pagi dia ditangkap, ya, dia diadili terus, ya, sampai dia mati tanpa dia beristirahat, sepertinya tidak makan juga, ya. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kemudian di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-5 itu jelas menubuatkan tentang penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus. Ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur yang kita menjadi sembuh. Sejak jauh sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang penderitaan yang harus diderita oleh Yesus. Dan ini ya sampai ini ada ayat ini ada sampai hari ini ya bukan tanpa maksud ya, tetapi untuk bagaimana kita betul-betul bisa menyelami, bisa merasakan penderitaan Yesus waktu itu ya, bagaimana dia menanggung penyakit kita, dia dihina dan dia menderita kesakitan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana penderitaan Yesus itu ya, tidak hanya secara pikiran, secara jiwa, tapi tubuhnya juga. Dia dicambuk, dia dipaku, ya, dimahkotai duri, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Ya, tetapi dikatakan dia itu tertikam, lambungnya ditombak ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Jadi teladan dari Yesus, dari penderitaan Yesus, bahwa ia menderita ya tanpa dia melakukan kesalahan apapun. Di Matius 27 ya ayat 27 sampai 31 itu kalau saya rangkum, saya tidak kita baca semua. Ia ditelanjangi ya, dimahkotai duri, diolok-olok, diludahi, dipukul, disalib. Ya, itu yang Yesus alami ya di dalam penderitaannya. Di ayat yang ke-46 dari Matius 27 ini penderitaan yang terhebat ya, yang mungkin dia rasakan bahwa sepertinya Allah memalingkan muka. Memang benar Bapak memalingkan muka, tidak tahan melihat bagaimana anaknya yang tunggal itu harus menanggung kekejian ya, dosa, kehinaan ya, semua hal-hal yang buruk ya, yang dilakukan oleh manusia ada di dalam tubuh di dalam diri Yesus Kristus, sehingga Allah harus memalingkan mukanya, dan itu menjadi penderitaan yang sangat berat bagi Yesus sehingga dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya memang dalam saat itu ya Bapak memalingkan, tidak tahan ya melihat ya bagaimana Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa seluruh umat manusia ya. Dan itu menjadi teladan bagi kita bagaimana kita harus menderita. Tentu pasti kita tidak akan sampai mengalami penderitaan seperti Yesus. Cukup ya satu korban Yesus Kristus dan kita tidak akan mengalami seperti itu. Tetapi ya jangan berpikir bahwa kita sudah diselamatkan. Oke, kita menjadi orang yang bebas, merdeka, senang ya, diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita ya, Tuhan memberi kelepasan, kalau sakit disembuhkan, menghadapi persoalan Tuhan beri jalan keluar. Oke, itu Tuhan lakukan ya, tetapi jangan lupa ada bagian tadi yang Lukas 9 katakan, kalau kamu mau menjadi mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya, baru kita layak disebut untuk menjadi pengikutnya. Baru kita layak disebut menjadi murid-murid Yesus. Dan itu bagian kita. Ya. Mungkin hari-hari ini atau sampai detik ini ya kita belum mengalami ya penderitaan yang berat ya. Ya mungkin kita menderita, mungkin pernah mengalami tadi tipu orang, mungkin secara materi kita dirugikan, mungkin kita pernah dihina, mungkin kita pernah diabaikan, pernah dilecehkan, mungkin penderitaan kita. Tetapi itu penderitaan-penderitaan yang belum ada apa-apanya dibanding penderitaan Yesus
Ya, tapi nanti pada zaman-zaman akhir, ya ini sekarang sudah zaman akhir, ya akan ada ujian terhadap gereja Tuhan. Di di surat Petrus juga dikatakan bahwa ujian itu dimulai ya dari gereja Tuhan. Orang-orang percaya akan mengalami ujian iman yang terakhir ya, untuk sebelum kita masuk di dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Apa ujiannya? Ya, yang pasti Tuhan juga sudah membuatkan ada kesengsaraan, ya ada penderitaan yang harus kita tanggung. Walaupun demikian, jangan kita menjadi takut, ya karena Tuhan akan menyertai kita, ya. Dan kita dipanggil ya untuk menjadi untuk mengikuti jejaknya, ya kita ini dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Di ayat yang ke-21 yang kita baca tadi, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Ya, untuk mengikuti jejaknya di ayat yang ke-20 tadi. Ya, untuk itulah. Itulah itu yang tertulis di ayat yang ke-20. Sebab kamu ya, harus menderita. Ya, dikatakan, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti apa? Mengikuti apa? Jejaknya. Jadi kita tahu ya bahwa orang mengikuti jejaknya itu ya mengikuti ya kemana ya Yesus berjalan, ya kemana Yesus mengarah, ya dia ke situ, karena kita harus mengikuti jejaknya, ya. Dan ini bagian kita, ya kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Dan Tuhan meninggalkan jejak-jejak itu untuk kita ikuti, ya. Dan ikuti teladan dan jejak-jejaknya. Dan itu nantinya akan berujung, endingnya itu pasti kepada kemenangan. Karena Kristus menang. Ketika disalib, setelah dia mengatakan, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, lama sesudah itu dia mengatakan, sudah selesai. Berhasil Yesus. Ya. Orang-orang Yahudi pada saat itu mungkin merasa mereka yang berhasil, mereka yang menang. Ya, ketika Yesus akhirnya benar-benar mati sesuai dengan keinginan mereka untuk disalib dan mati. Ya, mereka mungkin bersuka cita, tapi kita tahu ya bagaimana kepala perwira itu akhirnya ketika Yesus mati dia bisa menyaksikan sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya. Dunia ya yang saya tidak bisa bayangkan bagaimana situasi pada saat itu ya. Karena ya kita berbeda ya situasinya berbeda dengan sekarang ya. Orang itu disalib ya di tengah-tengah di sebuah di bukit yang tentu lebih tinggi ya, bisa dilihat banyak orang ya, ditelanjangi, dimahkotai duri ya. Penjahat yang dua di samping Yesus itu karena belum meninggal harus dipatahkan kakinya ya supaya meninggal. Yesus waktu itu dilihat Yesus sudah selesai, Yesus sudah meninggal, tidak dipatahkan kakinya. Dan itu juga sudah dinubuatkan ya, di dalam kitab Mazmur bahwa tidak ada tulangnya yang dipatahkan ya. Dan Yesus justru mengalami kemenangan. Ketika dia mengatakan selesai, artinya tuntas sudah Tuhan, ya tuntas dah apa yang harus dia jalani. Walaupun ketika di Taman Getsemani dia berkata, Bapa kalau boleh biarlah cawan ini lalu, biarlah aku tidak minum cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu, dan kehendak Bapa adalah minum cawan penderitaan itu. Ya, dan Yesus sampai akhirnya selesai. Nah, kalau kita mengikuti jejak-jejaknya Tuhan, pada akhirnya kita akan juga mengalami kemenangan. Kalau kita mengikuti jejaknya Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Nah, kita melihat bagian yang selanjutnya adalah kemenangan Kristus. Apa kemenangan
kemenangan Kristus. Ya, tidak berdosa sampai mati. Ya, tadi di ayat 22 dan 23 dia tidak berdosa. Ya, dan di Yesaya dikatakan ketika ia dicaci maki, ya, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ya, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, jadi dia kemenangan Yesus ini sampai mati. Ya, tidak ada satu kata caci makian yang keluar dari mulutnya. Ya, tidak ada satu hujatan yang dia balaskan kepada mereka yang menganiaya dia. Ya, dia melakukan itu semuanya. Ya, tanpa berdosa sampai mati. Bahkan dia mengampuni, ya, dia mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Jadi dalam Lukas 23 ayat yang ke-24 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia bisa mengampuni, ya, mereka. Ya, dia luar biasa. Dia tidak keluar caci maki, dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut kepada Bapak, kenapa aku harus menderita seperti ini. Dia tidak menentang Bapaknya, enggak. Ya, bahkan dia bisa mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia sampai menderita seperti itu. Ya, Bapak ampuni mereka, Bapak ampuni mereka. Mereka tuh tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi luar biasa. Ya. Dan ini harus juga menjadi apa yang kita ikuti. Ini adalah kemenangan Kristus. Ya, ketika Dia bisa mengampuni. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami penderitaan atau mengalami sesuatu yang orang menyakiti kita, ya, ampuni. Ya, ketika kita mengampuni, itu kemenangan. Ya, itu keberhasilan kita. Ya. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati. Sakit hati itu, dendam, obatnya itu cuma satu, mengampuni. Dan untuk mengampuni ada harga yang harus dibayar. Ya. Kristus yang mengampuni mereka, ya, dengan membayar harga ia menderita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus meninggalkan jejak-jejaknya. Dia mengampuni musuh-musuhnya, orang-orang yang menganiaya dia. Ya. Kita tidak menderita seperti Yesus. Ya, orang mungkin pernah menyakiti hati kita. Ya, tetapi kita belum pernah mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Ya, kita belum pernah dicambuk. Ya, kita belum pernah mungkin diludahi. Ya, mungkin kita belum pernah mengalami seperti itu. Mungkin hanya orang itu menuduh kita bersalah atau memfitnah kita. Ya, belum ada apa-apanya. Ya, tetapi kita sudah dendam, sudah menyimpan sakit hati. Ya. Mari kita ikuti jejak kemenangan Kristus. Ampuni, ya, ampuni. Ya. Apa yang dilakukan Yesus ini luar biasa. Ya. Dia tidak dia mengampuninya itu dengan tulus. Dia berseru kepada Bapa, ampuni Bapak, ya, ampuni. Ya. Di dalam kitab Wahyu itu ketika ada martir-martir, orang-orang yang mati karena penderitaan, mengabarkan Injil, rasul-rasul, mereka yang mati syahid, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digergaji, ada yang dibakar hidup-hidup. Ya. Di dalam kitab Wahyu pasal ayatnya saya lupa dikatakan, kalau sampai ya itu sangat berharga, nyawa mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan kata, kalau mereka berseru balas, Tuhan akan balas, Tuhan akan menghargai. Ya. Ya, ini menunjukkan, ya, bukan berarti pastinya mereka sudah rela mati, ya pastinya mereka sudah juga tidak menuntut apa-apa lagi, tetapi ya, ini sebagai gambaran bahwa orang yang menderita karena tidak bersalah, ya itu apalagi sampai mati, maka darahnya martir-martir itu di mata Tuhan sangat berharga. Ya, nyawa mereka itu berharga. Ya. Kalau sampai mereka bilang balas, ya Tuhan akan balas. Ya, itu menunjukkan bahwa betapa berharganya ya kematian orang yang
tidak bersalah. Ya, hampir semua rasul-rasul kecuali Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos dan masih menjalani hidup yang cukup lama. Ya, lainnya rasul-rasul ada yang Petrus disalib, Yakobus dipenggal kepalanya, ya ada yang dibakar hidup-hidup, ya ada yang di aniaya. Pokoknya hampir semua rasul itu mengalami penganiayaan dan mereka tidak membalas juga. Ya, dan apa yang telah Yesus lakukan ini ya menjadikan kepada kita, memberikan kepada kita teladan ya. Kemudian teladan penderitaan Kristus yang lain adalah bahwa dia sabar menderita dan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah yang adil ya. Dia sabar menderita ya, di ayat yang ya tidak ditulis kata sabar, tapi ia sendiri telah memikul di ayat 24 dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya, dia terbukti tekun menjalani penderitaan itu. Ya, itu berjalan dalam waktu. Ya, sejak di Taman Getsemani itu hatinya sudah hancur, dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa saat itu. Ya, terus sampai dia ditangkap, ya dihadapkan kepada imam-imam, ya dihadapkan kepada Herodes, dihadapkan kepada Pilatus, ya dihadapkan kepada pengadilan agama pada saat itu. Terus sampai kira-kira pukul 3 sore, ya sebelumnya dia suruh mikul salibnya itu pasti berat ya, karena harus menanggung tubuh manusia ya. Dia harus pikul salib itu sendiri sampai di Golgota sampai kira-kira pukul 3 sore ya, dia mati ya. Penderitaan yang cukup panjang ya, sampai berjam-jam ya dia mengalami itu semua sampai pada akhirnya dia selesai, dan itu dia lakukan dengan semuanya ya sampai selesai ya. Dan di ayat yang ke-24 ya, di 1 Petrus 2 tadi ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh ya. Supaya oleh kematiannya ya terhadap dosa ya, kita ini bisa hidup di dalam kebenaran, dalam arti kata dosa-dosa kita dibebaskan ya, sudah ditebus hidup kita ini dari perhambaan dosa, sehingga kita sudah dibebaskan dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya, sembuh dari sini sebetulnya bukan dalam arti sembuh secara fisik, sakit penyakit secara fisik, tapi bertobat sehingga kita bisa bertobat, kita bisa disembuhkan dari penyakit dosa. Dan ayat 25, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dia mengembalikan kita ya kepada Bapa. Ayat 25. Seterusnya ya. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala ya yang agung yang memelihara jiwamu. Dia mengembalikan kita. Sebelumnya ketika Adam jatuh dalam dosa, dia harus terpisah, maka semua keturunannya ikut terpisah dari Bapa. Tapi dengan kematian Kristus kita dikembalikan kepada Bapa, kita mengembalikan kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, apapun penderitaan yang kita alami saat ini ya, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, terlepas dari apakah itu karena penderitaan karena kesalahan kita sendiri ya, kalau karena kesalahan kita melakukan dosa ya bertobat ya. Kita harus sadar dan kita harus bertobat kalau memang karena kesalahan sendiri. Tetapi apapun penderitaan itu, ya apalagi kita menderita demi kebenaran, pandanglah kepada Kristus
ya, yang telah lebih dulu mempersiapkan jalan untuk kita. Yesus sudah mempersiapkan jalan untuk kita dalam penderitaan itu, ya mari kita memandang kepada Tuhan, mengikuti jejak-jejaknya. Ya, pandanglah kepada Kristus dan Dia memberi teladan untuk kita mengikuti jejaknya yang berujung kepada kemenangan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan meninggalkan teladan dan Dia berjanji juga Dia akan menyertai kita. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B itu dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalau kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan menyertai, Tuhan beserta dengan kita. Ya, Dia tidak meninggalkan kita. Ya, tetapi kita harus rela menanggung penderitaan itu. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, berbuatlah baik. Ya, ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, justru balas dengan kebaikan. Doakan musuh-musuhmu. Ya, kalau kita mungkin mengalami penderitaan karena sakit penyakit sekalipun, ya mungkin itu ujian atau memang karena sistem dunia yang sudah penuh dengan banyak virus, banyak penyakit, kita menderita sakit penyakit sekalipun, jalani, ya dijalani dan kita percaya tidak akan melebihi kekuatan kita dan Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Kedaulatan Tuhan, ya bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita mengalami penderitaan karena kesalahan kita, bertobat kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin.